Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Dap. Kali ini saya akan membahas atau memberikan pengalaman saya tentang perawatan murai batu yang sedang dorong ekor. Nah, poin kali ini adalah kesalahan-kesalahan saat merawat murai batu yang sedang dorong ekor. Apa saja kesalahan-kesalahan dan akibatnya? Simak terus. Oke Mas Dap, seperti yang saya bilang saat pembukaan tadi, bahwasanya saya akan membahas atau mengulas tentang kesalahan-kesalahan saat kita merawat burung murai batu yang sedang mengalami dorong ekor. Nah, jadi gini Mas Dap, kesalahan yang pertama adalah kita seringnya memandikan burung tersebut. Karena kalau kita sering memandikan burung tersebut saat dorong ekor, saat mengalami dorong ekor, maka akan berakibat rapuh atau pecahnya ujung pangkalan ekor burung itu. Jadi Mas Dap, kalau mau memandikan burung murai yang sedang mengalami pasca dorong ekor, Mas Dap jangan terlalu sering memandikan burung itu, karena akan mengakibatkan pecah atau rapuh terhadap pangkalan ujung bulu ekor itu. Nah, kalau pengalaman saya saat saya sering memandikan, maka ya seperti yang saya bilang tadi, pangkalan ujung ekor itu akan pecah atau rapuh, jadi mudah copot ataupun tidak akan beres-beres untuk dorong ekornya. Jadi saya lakukan untuk memandikan burung murai yang sedang dorong ekor, saya lakukan 1 minggu itu 1 kali. Nah, yang kedua, kita jangan terlalu lama saat melakukan penjemuran terhadap burung murai yang sedang mengalami dorong ekor. Atau lebih baiknya Mas Dap jangan terlebih dahulu untuk menjemurkan burung murai yang sedang mengalami dorong ekor. Itu lebih baik, lebih bagus kalau menurut saya, karena akan berimbas atau berakibat buruk terhadap bulu yang akan tumbuh, ataupun yang sudah tumbuh itu akan mengalami pecah ataupun gelombang ataupun keriting terhadap burung murai kita. Nah, yang ketiga kesalahannya itu adalah saat murai batu mengalami dorong ekor, kita melakukan pengumbaran. Nah, Mas Dap, jadi jangan melakukan pengumbaran terlebih dahulu saat murai kita mengalami dorong ekor, karena otomatis sayap dan ekor burung kita akan bekerja lebih maksimal, akan menguras energi terhadap burung kita kalau kita melakukan pengumbaran. Jadi Mas Dap jangan melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya Mas Dap jangan melakukan pengetrekan terhadap burung kita yang sedang mengalami pasca dorong ekor, karena efeknya apabila kita trek, maka kalau burung kita kalah, maka mental akan drop, dan itu kita harus memperbaikinya mental burung tersebut.
Jadi Mas Dap jangan mencoba melakukan pengetrekan terhadap burung murai yang sedang mengalami pasca dorong ekor, karena burung murai yang sedang mengalami dorong ekor atau belum tuntas menyelesaikan bulunya, maka mental ataupun fisiknya belum 100% di performa yang terbaik. Jadi Mas Dap jangan terburu-buru untuk mengetrek atau bahkan mengikut lombakan burung tersebut dalam perlombaan, karena yang pasti stamina ataupun mental itu belum 100% membaik. Nah, yang kelima, Mas Dap jangan terlalu over memberikan EF. Dalam pemberian EF, Mas Dap jangan terlalu banyak, jangan berlebihan dalam memberikan EF. Meskipun burung murai yang sedang mengalami mabung ataupun dorong ekor itu sangat membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Meskipun seperti itu Mas Dap, apabila kita melakukan over dalam pemberian EF, akan mengakibatkan burung itu setelah selesai mabung ataupun dorong ekor itu akan menabrak-nabrak atau lebih giras, dan efek yang lebih parahnya lagi adalah akan mengalami nge-Batman. Jadi Mas Dap apabila memberikan EF itu jangan terlalu banyak atau terlalu over, meskipun kita ketahui burung murai yang sedang mengalami mabung ataupun pasca dorong ekor itu sangat membutuhkan banyak nutrisi. Nah, jadi seperti itu Mas Dap, kesalahan-kesalahan dalam perawatan murai batu saat dorong ekor ataupun mabung. Kesalahan tersebut akan mengakibatkan ekor murai kita tidak mau tumbuh secara normal ataupun tidak panjang ekornya itu tidak seperti yang kita harapkan atau sebelumnya. Maka kita harus memperbaiki dalam perawatan murai batu saat dorong ekor. Oke Mas Dap, sekian dulu dan terima kasih untuk ulasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.